Hello Indonesia, this is your captain speaking. Kalian tandai baik-baik wajah-wajah di video ini. Mungkin suatu hari mereka akan berubah. Mungkin juga tidak. Tapi apa yang mereka lakukan hari ini, itulah catatan sejarah yang tidak bisa dihapus. Karena dari sikap mereka lah, kita bisa melihat siapa yang benar-benar punya nyali untuk bersuara. Dan siapa sosok yang berani melawan arus besar dalam situasi yang sungguh berat semacam ini. Kalian tahu, ada sosok pemain yang bisa dibilang pemain ini adalah pemain underrated di Timnas Indonesia. Dia ini pemain muda, tak pandai bersiasat apalagi mencari muka. Yang ia lakukan hanya bersabar dan terus berlatih. Saat namanya dibutuhkan negara, ia memberikan segalanya. Namun hari ini, di era Timnas yang baru, namanya hilang dan telah tersisihkan. Ya, dialah Ivar Jenner. Tepat saat air mata jutaan supporter Timnas tumpah, usai Indonesia kalah melawan Irak, Ivar Jenner langsung bersuara. Bukan suara provokasi, tapi suara yang rasanya mewakili hal yang sama yang sedang dirasakan oleh para supporter Timnas Indonesia. Saat itu, Ivar mengupload sebuah foto lama di sosial medianya. Sebuah foto yang menunjukkan betapa sedihnya pemain ini karena negaranya gagal lolos ke Piala Dunia. Yang lebih menyakitkan bagi Ivar adalah ia sama sekali tak bisa membantu negara tercintanya itu di ronde keempat, yang mana ia telah membersamai Timnas sejak lama dan jadi salah satu pionir dalam keberhasilan Timnas lolos sampai ke babak ini. Ivar memang tak dipanggil oleh Kluivert, namun baru-baru ini nama Ivar begitu ramai diperbincangkan akibat postingannya. Tak ada yang salah dengan postingan itu, yang salah hanyalah ada muka Sintayong di sana. Sebuah wajah yang tampaknya hari ini menjadi perlawanan pada kekuasaan yang memegang federasi. Sebuah nama yang tampaknya menjadi mimpi buruk serta ketakutan bagi mereka. Ada yang tak senang tampaknya dengan postingan Ivar saat itu. Karena dari postingan itu seperti menyulut api, juga menjadi sumbu revolusi. Bahwa para pemain menginginkan era kepelatihan yang lama agar kembali. Namun sial bagi Ivar, entah apa yang terjadi di belakang layar, postingan itu pun kemudian dihapusnya. Hingga muncul spekulasi besar dari para supporter, jangan-jangan ada upaya peredaman agar para pemain tak lagi mengungkit nama pelatih lama itu. Pelatih yang sudah memberikan banyak sejarah bagi bangsa ini agar tak kembali menahkodai Timnas Indonesia. Pelatih yang konon katanya tak bisa diatur oleh siapapun. Namun celakanya di bawah kepelatihan itu pula, aroma kebangkitan Timnas benar-benar mulai terasa. Dan mimpi ke Piala Dunia itu benar-benar berada di depan mata. Saking besarnya kans Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia, seorang Deddy Corbuzier sampai bilang seperti ini. Menurut gua bisa ada teori konspirasinya satu lagi. Karena takut kalau menang di tangannya STY. Nggak bisa ganti loh. Ya, di saat yang sama, di saat postingan Ivar dihapus, tak lama berselang tiba-tiba muncul sebuah gerakan yang dilakukan secara kompak hampir seluruh punggawa Timnas Indonesia. Mereka merepost sebuah postingan dari Jay Itzes, sebuah postingan yang bersifat menyatukan kubu-kubu di Timnas yang hari ini sedang panas. Kita senang dengan postingan seperti itu, dan ini pernah dilakukan dulu saat seluruh punggawa Timnas, baik lokal maupun keturunan, kompak membuat postingan untuk meminta kepada semua pihak untuk tak lagi membeda-bedakan antara pemain lokal dan pemain keturunan. Namun para supporter mulai menyadari satu hal aneh di postingan Jay Itzes itu, yang mana Jay dianggap menjadi tameng, dengan mengatakan yang intinya bahwa Erick Thohir dan timnya begitu besar berkontribusi pada Timnas Indonesia. Sontak postingan dari Jay itu pun diserbu oleh supporter. Ada yang bilang, kami sangat respect kepada para pemain, tapi tidak untuk pelatih. Patrick out. Lah, caption itu memang kewajiban federasi kali, nggak ada yang harus dibanggakan. Bahkan banyak juga yang berkomentar pedas semacam ini. Kurang ajar banget ET, sampai jadiin pemain alat politik begini. Kalau lu orang waras pasti sadar, kalau pertanyaan seperti itu hasil suruhan. Maka tak lama berselang, Bung Valentino Jebret pun mengatakan, apa ada persamaannya postingan Jay yang diupload sama postingan Ivar Jenner yang diupload terus di take down? Bung Valen itu mungkin jadi sedikit pengamat sepak bola Indonesia yang begitu konsisten dengan posisi dan argumennya.
Dengan hasil menghadapi Irak, kita kembali mengalami kekalahan. Pupus sudah impian menuju Piala Dunia. Terima kasih sudah membawa Indonesia sampai sejauh ini. Pertanyaannya bukan siapa yang salah, tapi siapa yang berani mengaku salah. Siapa yang berani mengakui keputusan yang diambil ternyata salah. Dan siapa yang dengan kesatria untuk mengatakan kesalahannya itu. Patrick Kluivert out. Sekedar mengingatkan, Patrick Kluivert masuk dengan fast track karena ada yang menunjuk, karena ada yang mempekerjakan, karena ada yang menginterview, karena ada yang bersepakat. Kemudian yang paling brutal datang dari seorang jurnalis senior sepak bola, yakni Bung Harpa. Dalam postingan sosial medianya, ia menanggapi dengan begitu tegas soal postingan Jay It Says yang tadi. Bung Harpa menuliskan, setelah influencer buzzer nggak mempan, sekarang gunakan kapten kami. Suara yang senada juga datang dari seorang Ferry Irwandi. Dengan nada pelan namun begitu tajam ia mengatakan, mecat pelatih yang disukai, yang emang udah ada resultnya, yang ngubah timnas kita, yang dicintain sampai sekarang di tengah kompetisi. Nah itu jadi pertanyaan yang seharusnya besok udah harus dijawab sama ketua PSSI sekaligus Menpora kita. Nggak ada nego sih, pecat sih bener. Nggak dipecat, gila namanya. Nggak ada, orang nonton bola juga tahu lah. Nggak usah pakai teori macam-macam. Pelatih bodoh, pelatih buruk, udah. Kalaupun dia tidak bodoh dan buruk ya, kita bisa sepakat gagal. Untuk apa mempertahankan pelatih gagal? Dia nggak ngebangun apa-apa juga, nggak bikin legacy apa-apa juga. Datang berapa pertandingan gagal, that's it. Kalau emang mau bikin proyek jangka panjang, berarti nih orang harus dihapus dulu nih. Nah, sekarang tinggal kita tanya, Pak Ete bentuk pertanggungjawabannya atas keputusan yang sangat berani itu, yang untuk merah putih ini, untuk timnas Indonesia ini apa, Pak? Apa bentuk pertanggungjawabannya kita? Masih bilang, oh ini harus dipertahankan tim pelatih yang terbaik. Mana? Yang terbaiknya itu apa gitu? Ini kan pelatih emergency nih, yang dipercaya bisa nih. Ya kalau kayak gitu, kalau emang berpikir jangka panjang, yang pertahankan STY lah berarti. Kalau misalnya STY menunggangi sampai terakhir, dan misalnya dia nggak lolos dan dia harus diganti, oh nggak diterima. Sekarang kan publik ternyata dikecewakan berkali-kali dan dikhianati berkali-kali kan. Gila loh, mimpi timnas, mimpi kita tuh nggak pernah sedekat ini loh ke Piala Dunia. Ya gue berharap Patrick Kluivert bisa sadar diri dan langsung mundur. Sedikit yang bisa dia selamatkan gitu, at least harga dirinya gitu. Gue tuh kesal dengan salah satu pesohor lah kalau gue sebut. Gue nggak sebut pundit atau apa, yang ngomong bahwa masyarakat Indonesia nih itu tuh ekspektasi bla bla. Bahkan di negara ini masa punya harapan aja suatu kesalahan. Masa nggak boleh gitu loh. Kemudian seorang Bung Hanif Thamrin pun ikut bersuara soal kegagalan timnas. Sama Koci ya, di channelnya dia banyak banget yang mungkin mengambil kesimpulan kalau stance gua dengan beliau sama. Patut kalian pahami jika gua dan Justin Panji itu adalah sahabat, kita biasa berbeda pendapat. Dan dengan adanya Football Morning Show for the past 2 months, gua rasa sekarang gua memiliki platform dan komunitas yang cukup erat untuk gua menjelaskan where do I stand. Stance pertama yang ingin gua sampaikan adalah, I think Patrick Kluivert harus menjadi gentleman, ya, dan menjelaskan bertanggung jawab terhadap fans sepak bola nasional, dan seyogyanya secara gentleman tuh mundur bersama teman-temannya. Dan di channel yang sama milik Bung Hanif Thamrin, ia juga pernah menayangkan sebuah podcast bersama Bung Harpa. Sebuah obrolan yang tak kalah pedas, penuh sindiran tajam, dan tanpa sensor terhadap apa yang sedang terjadi di tubuh timnas Indonesia. Tapi ada satu keputusan blunder yang menurut gue itu blunder banget. Dengan dia memecat pelatih yang bagus dengan cara yang tidak bagus dan mengganti dengan yang tidak bagus. Jadi bukan hanya pelatih yang bertanggung jawab. Buat gue ngambil keputusan itu sama bertanggung jawab. Seperti apa pertanggung jawabannya? Gue serahkan ke mekanisme Esko PSSI dan lainnya yang akan segera. Namun tak berhenti di situ, ada satu lagi sosok dari lingkaran dalam federasi, seorang Exco PSSI yang kini ramai diperbincangkan publik. Sosok yang tidak hanya berani bicara, tapi melakukannya dengan nada tinggi tentang situasi suram yang sedang melanda timnas Indonesia. Ya, dialah manajer timnas Pak Sumarji. Satu-satunya figur dari dalam sistem yang berani menentang arus dan bersuara lantang. Soal Patrick Kluivert,
Saya kira nanti akan diputuskan dalam rapat Exco. Tapi ya, sekali lagi, saya akan sampaikan apa adanya di rapat Exco. Saya tidak akan tutup-tutupin mana yang baik, mana yang tidak baik. Semua akan saya sampaikan apa adanya. Dan Wakil Ketua, kali ini saya mohon semua untuk betul-betul turut serta. Harapan saya yang mendampingi tim ini segera ada keputusan yang terbaik untuk tim ini. Baik dari sisi kesiapan-persiapan, baik dari sisi pemain, sisi pelatih, dan juga official. Secara keseluruhan akan saya laporkan terperinci. Sosok yang benar-benar menggebu-gebu, berapi-api, dan seolah menjadi satu-satunya orang dari dalam federasi yang masih berani menantang badai. Dialah yang ingin membuka fakta sebenarnya tentang apa yang terjadi di balik layar Timnas Indonesia. Dan siap membawa kabar itu langsung ke rapat Exco PSSI, rapat yang akan menentukan nasib Patrick Kluivert. Sosok ini bukan pemain, bukan pula pelatih. Namun semangat dan loyalitasnya seolah melebihi siapapun yang berdiri di lapangan. Dan percayalah, bahkan Sergio Ramos pun akan sungkem padanya. Bayangkan saja di babak kualifikasi Piala Dunia kemarin, Pak Soemarji sudah mengantongi 2 kartu merah. Bukan karena emosi yang tak terkontrol, tapi karena ia menumbalkan dirinya demi melindungi Sintayong dan Shane Patinama. Shane Patinama itu mendekati wasit, protes, marah. Akhirnya wasit ngejar Shane, begitu mau ngasih kartu merah, langsung tangannya saya dorong supaya kartu merahnya jangan ke Shane, biar ke saya aja. Akhirnya faktanya setelah saya baca yang di kartu merah, saya sama Tom, Shane enggak. Dia juga merupakan exco yang tak pernah berkonflik dengan pelatih sebelumnya. Bahkan dengan asisten penerjemah Sintayong sekalipun, hubungan mereka tetap hangat. Lihat saja ketika ia bertemu JJ, momen itu begitu tulus. Seperti seorang ayah yang bertemu anaknya setelah lama berjuang di medan berat yang sama. Apa kabar, J? Baik. Waduh, Cici. Waduh, ya. Ngimpi apa nih saya ketemu JJ, Sampai datang menonton. Ya. Namun hari ini situasinya berubah drastis. Pak Soemarji sedang menjadi sasaran. Posisinya tak lagi aman. Dan kita tahu dalam pusaran sepak bola Indonesia, saat Lord ini sudah menarget seseorang, bahkan sosok sekelas Sintayong pun bisa dipaksa tersingkir. Jumat malam saya baca berita tim manajer Soemarji membeberkan situasi perdebatan. Dia kan tim manajer. Terus terang aja, saya menganggapnya ini komunikasi atau informasi yang tidak wise. Ayo kita jaga Pak Soemarji, sosok yang berani bicara saat banyak yang memilih untuk diam, yang berdiri di garis depan bukan demi jabatan, tapi demi harga diri Timnas Indonesia. Jangan biarkan orang seperti ini dikorbankan lagi. Karena kalau orang jujur dan berani seperti Pak Soemarji tumbang, lantas siapa lagi yang mau kita harapkan? Coba kita lihat perbedaan paling sederhana namun paling terasa. Dari 2 era yang berbeda di tubuh Timnas Indonesia. Bukan di lapangan, bukan di taktik, tapi di sebuah ruang kecil penuh kamera dan mikrofon. Ya, ruang konferensi pers. Di era Sintayong, setiap konferensi pers terasa hangat. Kalian bisa lihat sendiri bagaimana suasananya. STY tertawa kecil, begitu akrab dengan para punggawa Timnas. Suasana itu hidup, energi yang memancar dari STY itu menular, membuat semua orang di ruangan itu merasa kita sedang memperjuangkan sesuatu yang sama. Tapi kini di era Patrick Kluivert semuanya berubah. Wajah-wajah yang penuh tawa kini tampak canggung, nada bicara tegang, gestur kaku, dan seolah ada sekat tak kasat mata di antara pelatih dan pemain. Tidak ada lagi rasa kita, yang ada hanyalah aku dan kalian. Sederhana memang, tapi dari suasana konferensi pers saja kita bisa melihat ada yang hilang di timnas kita hari ini. Kehangatan itu lenyap, dan yang tersisa hanyalah formalitas yang hambar. Pemainnya semuanya minta maaf ini, datang ke pemain. Staf kepelatihannya nggak ada yang datang ke sini nih, minta maaf. Sungguh miris nasib bangsa kita hari ini. Perlawanan itu sekarang tak hanya di politik, tapi juga di sepak bola. Tempat yang seharusnya jadi ruang solidaritas, jadi wadah cinta, malah berubah jadi panggung simbol-simbol perlawanan. Lihatlah, para pemain kini jadi garda terdepan. Mereka yang seharusnya hanya fokus berjuang di lapangan, justru jadi tameng bagi federasi. Katanya sepak bola tak boleh dicampur dengan politik, tapi nyatanya mereka yang ingin bersuara malah dibungkam.
Update foto bersama Sintayong pun harus dihapus. Ungkapan simpati dan rindu saja dianggap salah. Seolah-olah mereka hanya boleh bicara satu hal, memuji apa yang sudah dilakukan oleh federasi. Ironis, di negeri ini bahkan untuk sekadar menunjukkan rasa hormat kepada pelatih yang membangkitkan mimpi bangsa, pemain pun harus takut. Maka jangan heran kalau hari ini, jersey merah putih tak lagi hanya simbol kebanggaan, tapi juga simbol perlawanan.